Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Kabar gembira, timnas Australia kabarnya bakal panggil pemain lawas untuk main di kualifikasi Piala Dunia. Pemain muda Int mereka sedang terkena badai cedera. Timnas Indonesia ketiban rejeki nomplok bakal menang besar. Tanggapan Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman usai dicoret dari timnas. Ia mengaku sedih dan mulai tersingkir usai ditangani pelatih baru Patrick Kluivert. Mantap, Jens Raven diproyeksikan bakal jadi striker masa depan timnas Indonesia gantikan Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia tak perlu khawatir kekurangan striker gacor, karena pemain ini akan semakin matang dari tahun ke tahun. Salut, Yakob Sayuri tetap menghormati keputusan Patrick Kluivert yang tak memanggilnya ke timnas Indonesia. Yakob akan tetap fokus untuk latihan di klub sambil memperbaiki performa. Takut, Emil Audero sedang diusahakan untuk bisa tampil lawan Bahrain. Pelatih Bahrain protes timnas Indonesia diperkuat pemain yang bagus-bagus. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Kabar gembira, timnas Australia kabarnya bakal panggil pemain lawas untuk main di kualifikasi Piala Dunia. Pemain muda Int mereka sedang terkena badai cedera. Timnas Indonesia ketiban rejeki nomplok bakal menang besar. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret ini. Skuad Garuda akan bertandang ke Sydney pada 20 Maret 2025 untuk menghadapi Socheroos sebelum menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Dua pertandingan ini menjadi momen krusial bagi tim asuhan Patrick Kluivert dalam perjuangan mereka meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2025. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan atas Australia, peluang untuk mengamankan posisi kedua di klasemen sementara grup C semakin terbuka. Hal ini tentu akan menjadi dorongan besar bagi tim Garuda untuk terus melangkah lebih jauh di kompetisi ini. Namun, di kubu lawan, Australia justru tengah dilanda badai cedera yang menghantam skuad mereka. Beberapa pemain pilar di lini pertahanan mengalami masalah fisik, termasuk bek andalan mereka, Harry Souttar. Selain itu, Alessandro Circati, Hayden Matthews, Thomas Deng, dan Gianni Stensnes juga dikabarkan mengalami cedera, yang membuat pelatih Tony Popovich harus mencari alternatif lain untuk mengisi lini belakang. Cameron Burgess, bek yang bermain untuk Ipswich Town, sempat dikabarkan mengalami cedera, tetapi diprediksi tetap akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Sementara itu, media Australia mulai mengusulkan nama lain untuk mengisi kekosongan di lini belakang. Salah satu yang disebut adalah Alex Grant, seorang bek veteran yang hingga kini belum pernah mendapatkan kesempatan membela Socheroos. Grant sendiri telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan timnas Australia. Dengan situasi krisis pemain bertahan yang dialami Socheroos, ini bisa menjadi peluang emas bagi sang bek untuk akhirnya mendapatkan debutnya bersama tim nasional. Di sisi lain, kondisi ini juga bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Jika Australia harus menurunkan pemain yang belum berpengalaman di laga internasional, skuad Garuda bisa memanfaatkannya untuk menekan sejak awal pertandingan. Patrick Kluivert tentu sudah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi laga ini, terutama dalam memanfaatkan kelemahan lawan yang tengah kehilangan beberapa pilar utama. Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, semua mata kini tertuju pada daftar pemain yang akan dipanggil oleh kedua tim. Timnas Indonesia berharap bisa tampil dengan kekuatan penuh, sementara Australia harus berjuang mengatasi krisis cedera yang mereka alami. Laga di Sydney nanti akan menjadi ujian berat bagi kedua tim dan bisa menjadi penentu perjalanan mereka di kualifikasi ini. Tanggapan Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman usai dicoret dari timnas.
Ia mengaku sedih dan mulai tersingkir usai ditangani pelatih baru Patrick Kluivert. Patrick Kluivert baru saja mengambil langkah besar dengan memanggil 30 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Yang menarik, hampir 80% dari daftar tersebut diisi oleh pemain keturunan yang telah menyelesaikan proses naturalisasi. Langkah ini menjadi strategi utama PSSI dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional agar mampu bersaing di level lebih tinggi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyadari bahwa ada kesenjangan signifikan antara pemain lokal dan para pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Untuk itu, PSSI terus melakukan pendekatan kepada pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dan memiliki kualitas mumpuni. Bukan sekadar mencari pemain dengan darah Indonesia, tetapi mereka yang benar-benar bisa memberikan dampak besar bagi tim. Kehadiran pemain naturalisasi ini diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam gaya bermain timnas Indonesia. Dengan pengalaman, teknik, serta pemahaman taktik yang lebih matang, mereka bisa menjadi tulang punggung skuad Garuda. Selain itu, keberadaan mereka juga diharapkan mampu meningkatkan persaingan di dalam tim, sehingga para pemain lokal terdorong untuk bekerja lebih keras demi mendapatkan tempat di starting 11. Langkah ini memang masih menuai pro dan kontra, tetapi PSSI yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik demi kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan komposisi tim yang semakin kuat, harapannya timnas Indonesia bisa berbicara lebih banyak di kancah internasional dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh lawan-lawannya. Dampak dari keputusan memanggil banyak pemain naturalisasi ke timnas Indonesia rupanya mulai dirasakan oleh beberapa pemain lokal. Salah satu yang paling mencolok adalah absennya nama Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman dari daftar skuad terbaru. Keputusan ini tentu mengejutkan, mengingat keduanya selama ini selalu menjadi bagian penting dari tim. Asnawi, yang dikenal sebagai bek kanan agresif dengan daya jelajah tinggi, mengaku kecewa dengan tidak dipanggilnya ia ke timnas kali ini. Saat diwawancarai oleh media lokal, ia tak bisa menyembunyikan perasaannya. "Tentu saya sedih, karena sejak lama saya selalu berjuang untuk timnas Indonesia. Tapi saya harus menghormati keputusan pelatih dan tetap bekerja keras agar bisa kembali," ujarnya dengan nada penuh harap. Hal yang sama dirasakan oleh Witan Sulaiman. Pemain yang kerap menjadi andalan di sektor sayap ini juga mengungkapkan kesedihannya setelah mengetahui dirinya tidak masuk dalam daftar skuad. "Saya selalu siap membela Indonesia, kapanpun dibutuhkan. Tapi kali ini pelatih punya keputusan lain, dan saya hanya bisa berusaha lebih baik lagi," kata Witan dengan ekspresi kecewa. Kondisi ini tentu menjadi refleksi bagi para pemain lokal lainnya. Dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia, persaingan untuk masuk skuad utama menjadi lebih ketat. Hal ini bisa menjadi motivasi bagi pemain lokal untuk terus meningkatkan kualitas mereka atau justru menjadi tantangan besar bagi mereka yang sebelumnya sudah memiliki tempat di timnas. Meskipun mayoritas pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi Australia berasal dari keturunan dan telah dinaturalisasi, Patrick Kluivert tetap memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain lokal yang memiliki performa impresif. Beberapa nama yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Mereka merupakan pemain yang telah membuktikan kualitasnya dan mampu bersaing dengan pemain naturalisasi. Sananta, misalnya, telah menunjukkan ketajamannya sebagai striker lokal dengan fisik yang kuat dan penyelesaian akhir yang baik. Sementara itu, Rizky Ridho menjadi andalan di lini pertahanan dengan kepemimpinan serta kemampuannya dalam membaca permainan. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand tetap menjadi motor serangan berkat kreativitas serta akurasi umpan yang tajam. Pratama Arhan, yang dikenal dengan lemparan jauhnya, juga terus menunjukkan kontribusi sebagai bek kiri yang agresif dalam membantu serangan maupun bertahan. Langkah PSSI untuk menggabungkan pemain naturalisasi dengan pemain lokal berbakat ini tentu menjadi strategi yang menarik. Dengan adanya pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer sepak bola Eropa, kualitas tim diharapkan semakin meningkat. Namun, pertanyaannya, apakah ini sudah cukup untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Jika melihat tren sepak bola modern, pendekatan ini memang menjadi salah satu cara untuk mempercepat perkembangan tim nasional. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih kompetitif di dalam negeri, sehingga pemain lokal bisa terus berkembang dan tidak hanya bergantung pada naturalisasi.
Bagaimana menurutmu? Apakah strategi ini sudah tepat? Takut, Emil Audero sedang diusahakan untuk bisa tampil lawan Bahrain. Pelatih Bahrain protes timnas Indonesia diperkuat pemain yang bagus-bagus. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini semakin kuat dengan kehadiran sejumlah pemain baru yang telah menyelesaikan proses naturalisasi, termasuk Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Pada bulan Maret ini, Indonesia akan menghadapi dua laga krusial. Pertama, tim asuhan Patrick Kluivert akan bertandang ke Australia untuk menghadapi Socheroos di Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah itu, 5 hari berselang, Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan kandang ini menjadi sangat penting bagi Indonesia, yang menargetkan 4 poin dari 2 laga tersebut. PSSI memberikan dukungan penuh kepada Kluivert dengan memastikan tambahan amunisi dalam skuadnya. Setelah berhasil menaturalisasi Ula Romeni pada Februari lalu, proses naturalisasi terus berlanjut dengan bergabungnya 3 pemain baru. Emil Audero, kiper berpengalaman yang kini membela Palermo di Serie B Italia, diprediksi akan menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Sementara itu, Dean James, bek tangguh yang memperkuat Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda, siap memperkokoh lini pertahanan. Joey Pelupesi, gelandang berpengalaman yang saat ini bermain untuk Lommel di kasta kedua Liga Belgia, juga bisa menjadi tambahan penting bagi lini tengah timnas Indonesia. Meskipun ketiga pemain tersebut masih menunggu persetujuan FIFA untuk perpindahan federasi, kehadiran mereka sudah cukup membuat Talajic merasa was-was. Ia menyadari bahwa timnas Indonesia yang akan dihadapinya di Jakarta nanti jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya. Pada Oktober 2024 lalu, Bahrain sempat mengalami kesulitan ketika menghadapi Indonesia di Riffa, dalam laga yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Saat itu, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, 2 pemain naturalisasi baru, sudah memberikan dampak signifikan bagi tim Garuda. Kini, dengan tambahan 4 pemain baru yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, Indonesia dinilai semakin kuat. Talajic bahkan menyebut timnas Indonesia kini seperti versi lain dari timnas Belanda, mengingat banyaknya pemain dengan latar belakang Belanda yang memperkuat skuad Garuda. Meskipun begitu, Bahrain tetap datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka baru saja menjuarai Piala Teluk 2024 pada Januari lalu, sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Pertandingan di Jakarta nanti dipastikan akan berlangsung sengit. Indonesia ingin mengamankan kemenangan di kandang demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara Bahrain ingin membuktikan bahwa mereka tetap bisa bersaing meskipun menghadapi tim yang semakin kuat. Salut, Yakob Sayuri tetap menghormati keputusan Patrick Kluivert yang tak memanggilnya ke timnas Indonesia. Yakob akan tetap fokus untuk latihan di klub sambil memperbaiki performa. Yakob Sayuri, salah satu pemain yang selama ini menjadi bagian dari timnas Indonesia, harus menerima kenyataan bahwa namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk pertandingan internasional bulan Maret ini. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Yakob tampil konsisten dan menunjukkan performa impresif di Liga 1 musim ini. Pelatih asal Belanda tersebut baru saja mengumumkan 27 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025, sebelum kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Kedua laga ini sangat penting bagi Indonesia dalam upaya mengamankan posisi terbaik di grup C. Meskipun tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, Yakob menunjukkan sikap profesional dengan memberikan respons yang positif. Alih-alih kecewa atau mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka, ia justru memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekannya di timnas. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun ini mendoakan agar skuad Garuda meraih hasil terbaik dalam 2 pertandingan penting tersebut. Yakob Sayuri selama ini dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi dan selalu bermain dengan semangat juang yang besar.
Sejak debutnya di Timnas Indonesia, ia telah mencatatkan 24 caps, mencetak 3 gol, serta memberikan 3 assist. Kiprahnya di bawah asuhan Shin Tae-yong menjadikannya salah satu pemain andalan di sektor sayap. Selain Yakob, beberapa nama lain yang sebelumnya menjadi langganan Timnas juga tidak dipanggil kali ini. Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan saudara kembarnya, Yance Sayuri, juga harus absen dari skuad yang dipersiapkan oleh Kluivert. Keputusan ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai strategi baru yang ingin diterapkan oleh sang pelatih. Meski demikian, persaingan untuk mendapatkan tempat di timnas selalu ketat, dan tidak menutup kemungkinan Yakob serta pemain lain yang tidak dipanggil kali ini akan kembali mendapat kesempatan di masa depan. Sementara itu, skuad yang telah dipilih oleh Kluivert diharapkan bisa memberikan yang terbaik dalam laga melawan Australia dan Bahrain, dua lawan yang akan menjadi ujian berat bagi Garuda. Dengan semangat dan sikap profesionalismenya, Yakob Sayuri menunjukkan bahwa seorang pemain sejati tidak hanya diukur dari jumlah panggilan ke tim nasional, tetapi juga dari bagaimana ia menyikapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang besar. Mantap, Jens Raven diproyeksikan bakal jadi striker masa depan Timnas Indonesia gantikan Ragnar Oratmangun. Timnas Indonesia tak perlu khawatir kekurangan striker gacor, karena pemain ini akan semakin matang dari tahun ke tahun. Jens Raven adalah salah satu talenta muda yang digadang-gadang sebagai calon penyerang masa depan Timnas Indonesia. Dengan postur tinggi mencapai 1,89 meter, serta pengalaman bermain di luar negeri, ia memiliki modal kuat untuk berkembang menjadi striker haus gol. Saat ini, Jens masih berusia 19 tahun dan membela Timnas U20, namun potensinya sudah menarik perhatian banyak pihak. Perjalanan sepak bola Jens dimulai di Akademi SV Noorddorp sebelum bergabung dengan FC Dordrecht pada tahun 2023. Bermain di tim U21 Dordrecht di Eerste Divisie, ia menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 6 gol dalam 20 pertandingan sepanjang musim lalu. Performa impresif itu semakin menegaskan bahwa dirinya adalah pemain yang patut diperhitungkan. Ketertarikan PSSI terhadap Jens bukan tanpa alasan. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta, meskipun kedua orang tuanya berkewarganegaraan Belanda. Awalnya, ia tidak memiliki kewarganegaraan ganda seperti beberapa pemain diaspora lainnya, tetapi setelah melalui proses naturalisasi, Jens resmi menjadi warga negara Indonesia pada 27 Juni 2026. Setelah resmi menjadi bagian dari Garuda, Jens langsung dipercaya membela Timnas U19 di Piala AFF U19 2024. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 4 gol sepanjang turnamen, termasuk gol kemenangan di final melawan Thailand yang memastikan Indonesia meraih trofi. Tak berhenti di situ, Jens juga mendapat kesempatan bermain di turnamen Maurice Revello 2024 bersama Timnas U20, menambah pengalaman berharga di level internasional. Walaupun telah menunjukkan performa menjanjikan, Jens masih harus bersabar untuk mendapatkan kesempatan di Timnas senior. Patrick Kluivert belum memberikan pengumuman terkait pemanggilan pemain untuk laga melawan Australia pada 20 Maret 2025. Jika Jens belum mendapat tempat di tim utama, kemungkinan besar ia tetap akan dipersiapkan sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Selain memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, Jens juga memiliki minat di bidang kepelatihan. Ia bahkan telah mengantongi lisensi UEFA B Youth, yang memungkinkan dirinya melatih tim muda. Hal ini menunjukkan bahwa Jens memiliki visi jangka panjang dalam karir sepak bolanya, baik sebagai pemain maupun pelatih di masa depan. Di luar lapangan, Jens dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan mencintai budaya Indonesia. Ia kerap menikmati makanan tradisional seperti soto, nasi goreng, dan gado-gado yang sering dimasak oleh neneknya. Dengan bakat, kerja keras, dan kecintaannya pada Indonesia, Jens Raven memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi ujung tombak timnas di masa depan. Mantap, Indra Syafri sepakat dengan taktik Shin Tae-yong yang mainkan timnas U22 di Piala AFF. Hal itu dikarenakan pemain muda timnas Indonesia perlu diasah pengalaman dan mentalnya di kompetisi internasional. Sejak kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 2019, performa Timnas Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang signifikan.
Pelatih asal Korea Selatan ini mengambil sejumlah langkah berani sejak hari pertama melatih, salah satunya dengan fokus pada regenerasi pemain muda. Shin Tae-yong banyak memanggil pemain-pemain muda yang memiliki potensi besar untuk berkembang, memberikan mereka kesempatan untuk berlatih dan beradaptasi dengan tuntutan timnas Indonesia. Pemain seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho kini menjadi bagian penting dari skuad, meskipun masih di usia yang sangat muda. Selain itu, keberhasilan Shin Tae-yong juga terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Kombinasi ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan tim dan memberikan hasil positif di kancah sepak bola Asia. Berkat strategi ini, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong berhasil meraih berbagai pencapaian, termasuk lolos ke Piala Asia di level senior, U23, dan U20. Pencapaian ini membuktikan bahwa tim Garuda kembali bisa bersaing di level Asia setelah beberapa waktu mengalami stagnasi. Salah satu aspek yang paling diperhatikan oleh Shin Tae-yong adalah masalah fisik dan mental para pemain Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia U22, Indra Syafri, yang menjelaskan bahwa faktor fisik dan mental merupakan kendala utama bagi banyak pemain Indonesia. Dalam pandangannya, kemampuan teknis dan keterampilan pemain Indonesia sebenarnya sebanding dengan pemain asing, tetapi yang membedakan adalah aspek fisik dan mental yang belum optimal. Oleh karena itu, Shin Tae-yong sejak awal berfokus untuk memperbaiki dua aspek tersebut agar para pemain bisa lebih siap dalam menghadapi kompetisi di level internasional. Menurut Indra Syafri, untuk mencapai performa terbaik seorang atlet, ada 4 faktor yang perlu diperhatikan: kekuatan fisik, mental, keterampilan, dan kecerdasan taktikal. Keempat faktor ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Dengan terus fokus pada perbaikan fisik dan mental, serta meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman taktik, Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia bisa mencapai potensi penuhnya dan bersaing lebih baik di level internasional dalam waktu dekat. Bikin heboh, Evan Dimas tiba-tiba dirumorkan bakal dinaturalisasi oleh Brunei Darussalam. PSSI tegaskan hal ini tak mungkin terjadi karena tak sesuai dengan aturan yang ditetapkan FIFA. Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan kabar yang menyebutkan bahwa mantan pemain timnas Indonesia, Evan Dimas, telah dinaturalisasi oleh timnas Brunei Darussalam. Berita ini pertama kali muncul setelah sebuah poster yang menampilkan foto Evan Dimas beredar luas di media sosial. Disertai narasi yang mengklaim bahwa pemain yang pernah menjadi andalan timnas Indonesia itu kini resmi membela Brunei Darussalam. Poster tersebut juga mencantumkan ungkapan Indonesia kehilangan leader dan menyebutkan sampai jumpa di Piala AFF 2024. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa foto yang digunakan dalam poster tersebut sebenarnya merupakan unggahan Evan di akun Instagram pribadinya pada 6 April 2022. Pada unggahan tersebut, Evan menginformasikan bahwa dirinya telah berpisah dengan Bayangkara FC, klub yang ia bela dari 2021 hingga 2022. Oleh karena itu, kabar bahwa Evan Dimas telah dinaturalisasi oleh Brunei ternyata hanyalah sebuah hoaks belaka. Kabar tersebut semakin jelas tidak benar setelah PSSI memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia atau negara lain harus mematuhi peraturan FIFA yang ketat. Jika Evan Dimas benar-benar dinaturalisasi oleh Brunei, itu akan bertentangan dengan aturan yang ada, mengingat Evan pernah memperkuat timnas Indonesia di berbagai level. FIFA memiliki regulasi yang membatasi perubahan asosiasi internasional pemain yang sudah berpartisipasi dalam kompetisi internasional dengan negara lain. Terlepas dari rumor yang beredar, kabar terbaru menyebutkan bahwa Evan Dimas kini bergabung dengan Persik Kediri untuk berkompetisi di Liga 1 musim ini. Perpindahan ini menunjukkan bahwa Evan tetap fokus pada karir profesionalnya di Indonesia dan tidak terlibat dalam isu naturalisasi untuk timnas Brunei. Evan Dimas merupakan salah satu pemain yang memiliki pengalaman luas di kancah internasional dan pernah menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia. Namanya tak asing di telinga para pecinta sepak bola tanah air, mengingat kontribusinya yang konsisten dalam berbagai ajang, baik di level Asia maupun dunia. Dengan visi bermain yang tajam dan kemampuan mengatur tempo permainan, Evan sering menjadi pengatur serangan andalan di lini tengah.
Pengalaman dan dedikasinya menjadikannya sosok yang dihormati, baik oleh rekan setim maupun oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Meski regenerasi pemain terus berjalan, kehadiran Evan tetap memberikan pengaruh positif bagi tim, terutama dalam memberikan contoh kepemimpinan di lapangan. Perannya dalam membangun timnas Indonesia yang lebih solid akan terus dikenang sebagai bagian dari perjalanan sepak bola nasional. Alhamdulillah, Justin Hubner sudah sembuh dari cedera dan siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi ronde 3. Striker lawan dipastikan tak bisa lagi tembus pertahanan Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menerima kabar menggembirakan dari salah satu pemain kunci di lini pertahanan menjelang laga penting melawan Australia. Timnas Indonesia baru akan kembali berlaga pada Maret 2025 dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, tim Garuda menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara grup C dengan perolehan 6 poin dari 6 pertandingan. Meski begitu, optimisme tetap tinggi setelah kemenangan luar biasa atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada November 2024, yang memberi harapan besar timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran final Piala Dunia. Namun, akhir tahun 2024 membawa sedikit kekecewaan, karena timnas Indonesia tersingkir lebih awal dari Piala AFF 2024. Meskipun begitu, pelatih Shin Tae-yong tidak menjadikan turnamen tersebut sebagai prioritas utama, karena fokus utamanya adalah mempersiapkan regenerasi tim dengan memanggil skuad U22. Beberapa pemain senior, termasuk Justin Hubner, tetap dipanggil untuk memberikan pengalaman dan kedalaman skuad. Sayangnya, Hubner tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena klubnya, Wolverhampton Wanderers, enggan melepasnya. Kondisi bertambah buruk bagi Hubner setelah ia mengalami cedera saat bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 dalam pertandingan melawan Aston Villa U21 pada 14 Desember 2024. Bek berusia 21 tahun ini mengalami gegar otak dan diperkirakan absen selama 4 pekan. Hubner sendiri mengonfirmasi kondisi tersebut melalui Instagram Story pada 19 Desember 2024. Meskipun begitu, kabar baik datang menjelang akhir tahun. Pada 29 Desember 2024, Hubner memperlihatkan progres pemulihannya dengan mengunggah foto dirinya kembali berlatih dengan Wolverhampton Wanderers U21. Kembalinya Hubner ke sesi latihan adalah sinyal positif bahwa proses pemulihannya berjalan dengan baik, meski ia belum siap untuk kembali bertanding dalam waktu dekat. Tim U21 Wolves, tempat Hubner bernaung, tidak akan bertanding dalam beberapa hari mendatang. Kembalinya Hubner ke lapangan, meski bertahap, tentu menjadi berita baik bagi timnas Indonesia, karena ia akan semakin siap memberikan kontribusi maksimal di masa depan, khususnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini baru mantap, Ikram Al-Ghifari jadi kiper terbaik di ASEAN Cup U19. Shin Tae-yong tampak tertarik memanggil pemain satu ini. Akankah Ikram mengancam posisi Hernando Ari di timnas senior? Kiper muda timnas U19 Indonesia, Ikram Al-Ghifari, semakin menunjukkan potensi besar yang bisa menjadikannya andalan di level senior timnas Indonesia di masa mendatang. Penampilannya yang luar biasa selama ajang ASEAN Cup U19 2024 telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk para pengamat sepak bola dan pemain senior. Ikram tampil impresif dalam menjaga gawang timnas Indonesia dengan catatan hampir sempurna sepanjang turnamen. Dari 5 pertandingan yang ia jalani, Ikram berhasil mencatatkan 4 kali nirbobol, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghalau setiap ancaman lawan. Namun, pada pertandingan terakhir fase grup A melawan Timor Leste, Ikram akhirnya kebobolan. Meski demikian, penampilan solidnya tetap mendapat apresiasi tinggi, dan ia pun menerima penghargaan sebagai penjaga gawang terbaik dalam turnamen tersebut. Penghargaan ini semakin menegaskan kualitas Ikram sebagai penjaga gawang yang memiliki masa depan cerah. Usianya yang baru menginjak 18 tahun memberikan banyak ruang bagi dirinya untuk berkembang lebih jauh lagi dalam beberapa tahun ke depan. Daya tarik Ikram juga tidak hanya dilihat dari performanya di lapangan, tetapi juga dari fisiknya yang menjanjikan. Dengan postur tubuhnya yang tinggi, sekitar 183 cm, Ikram memiliki keunggulan dalam hal jangkauan dan reaksi terhadap bola-bola udara, yang menjadi salah satu aspek penting dalam kualitas seorang kiper. Bahkan, Nadeo Argawinata,
kiper senior timnas Indonesia, memberikan pujian kepada Ikram. Nadeo yang sebelumnya menjadi pilihan utama di timnas mengakui bahwa potensi yang dimiliki Ikram sangat besar dan yakin bahwa ia bisa menjadi penjaga gawang andalan di masa depan. Di sisi lain, posisi kiper di timnas Indonesia saat ini memang cukup kompetitif. Hernando Ari saat ini menjadi pilihan utama di lini pertahanan terakhir, dengan kiper-kiper lain seperti Adi Satrio dan Nadeo Argawinata sebagai pelapis. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga akan segera kedatangan kiper baru, Martin Paes, yang memiliki latar belakang Indonesia Belanda. Martin Paes masih harus menyelesaikan proses hukum di pengadilan arbitrase olahraga sebelum dapat bergabung dengan skuad Garuda. Meskipun persaingan ketat, dengan bakat yang dimiliki Ikram, ia jelas memiliki potensi besar untuk menjadi kiper utama di level senior pada masa yang akan datang. Mengejutkan, Asnawi Mangkualam beri reaksi saat tak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Netizen ingatkan agar tetap rendah hati dan legowo meskipun tidak masuk daftar. Lebih baik bagusi performa di klub dulu. Asnawi Mangkualam memberikan respons yang cukup tajam setelah namanya tidak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Asnawi merupakan salah satu pemain yang selama beberapa tahun terakhir selalu menjadi andalan di posisi bek kanan. Dalam daftar pemain yang diumumkan, pelatih asal Belanda tersebut tetap mengandalkan beberapa pemain kunci seperti Jai Itzes, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Selain itu, dua nama baru turut menghiasi skuad Garuda, yakni Ula Romeni dan Septian Bagaskara. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, timnas Indonesia juga akan mendapat tambahan tenaga dari Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, yang kini tinggal menunggu perpindahan federasi mereka dari Italia dan Belanda ke Indonesia. Indonesia akan menghadapi tantangan berat dengan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan meladeni Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk menghadapi dua laga ini, Kluivert tampaknya memilih pemain yang menurutnya paling siap dan sesuai dengan kebutuhan taktiknya. Tidak masuknya Asnawi dalam daftar ini tentu menjadi sorotan. Bek kanan berusia 25 tahun itu dikenal memiliki semangat juang tinggi dan kemampuan bertahan serta menyerang yang seimbang. Namun, Kluivert tampaknya lebih memilih pemain lain di posisi tersebut, seperti Sandy Walsh dan Kevin Dix. Menanggapi pencoretan dirinya, Asnawi memberikan sinyal kuat melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia membagikan video yang menampilkan performa impresifnya bersama Port FC dalam laga melawan Muangthong United pada 9 Maret 2025. Dalam pertandingan yang dimenangkan Port FC dengan skor 2-1 itu, Asnawi tampil sebagai starter dan menunjukkan aksi solid di lini pertahanan. Ia beberapa kali sukses merebut bola dari lawan serta aktif membantu serangan dengan umpan-umpan akurat. Unggahan tersebut seolah menjadi pesan bahwa dirinya masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Kini, publik menantikan bagaimana respons Kluivert terhadap hal ini dan apakah Asnawi masih berpeluang kembali ke timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya. Mantap betul, Emil Audero ngebet bela timnas Indonesia setelah dicuekin timnas Italia. Emil bisa dijadikan pengganti Nadeo Argawinata yang sering blunder. Emil Audero Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah memberi jawaban yang menarik terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Pemain yang kini memperkuat Como ini kerap disebut-sebut sebagai calon naturalisasi berikutnya, mengingat ayahnya, Edi Mulyadi, adalah warga negara Indonesia yang memudahkan proses naturalisasi tanpa perlu menelusuri garis keturunan lebih lanjut. Meskipun namanya sering dikaitkan dengan timnas Indonesia, hingga saat ini Emil Audero belum juga dipanggil atau dinaturalisasi. Hal ini memicu pertanyaan dari seorang penggemar, Syah Agam Aprilo, yang ingin mengetahui komitmen Emil terkait kemungkinan memperkuat tim Garuda. Terlebih, Audero memiliki pengalaman mumpuni di kompetisi Serie A Italia, setelah meniti karir di Akademi Juventus dan kemudian memperkuat Inter Milan yang baru saja meraih gelar Liga Italia musim 2023.
Dengan pengalamannya yang luas di level Eropa, Audero diyakini bisa menjadi pilihan yang solid untuk menggantikan Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia, mengingat beberapa kali Nadeo membuat kesalahan fatal yang merugikan tim. Kehadiran Emil Audero di skuad Garuda tentu akan memberi stabilitas dan kualitas yang lebih baik di posisi kiper. Nadeo Argawinata sempat berada dalam situasi yang sangat menegangkan saat timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan, tepatnya pada menit ke-66. Bermula dari tendangan bebas yang dilepaskan oleh pemain Turkmenistan, Tagatev Elman, yang membentur mistar gawang Indonesia. Bola pantul tersebut kemudian mengarah kembali ke pemain Turkmenistan, yang berusaha melanjutkan serangan ke jantung pertahanan Garuda. Ketegangan semakin meningkat ketika Nadeo menerima umpan back pass dari Jordi Amat. Tanpa disangka, saat melakukan clearance, Nadeo hampir melakukan kesalahan fatal. Tendangannya yang tidak sempurna justru mengarah ke pemain Turkmenistan yang berada di dalam kotak penalti Indonesia, berisiko mengarah pada gol yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Meskipun pada akhirnya Nadeo berhasil mengatasi situasi tersebut tanpa kebobolan, insiden ini menunjukkan betapa rapuhnya pertahanan Indonesia dalam beberapa momen krusial. Hal ini menambah sorotan pada kinerja sang kiper, yang sering kali menjadi pusat perhatian karena beberapa kesalahan yang berujung pada tekanan besar bagi tim. Momen seperti ini menjadi pengingat penting akan kebutuhan untuk terus memperbaiki kualitas bermain, terutama di posisi penjaga gawang.